Kalau orang itu masih bicara, saudara masih bersyukur ya. Bapak-bapak, kalau istrimu itu masih cerewet, masih marah-marah, itu bapak-bapak harus ngomong bersyukurnya itu nggak rela loh. Bersyukur biasa aja kali Pak. Ya, bapak-bapak, kalau istrimu masih cerewet, masih marah, ya maka bersyukur. Kenapa? Karena berarti dia masih ya dia masih sayang. Kalau istri masih cerewet, masih marah, bersyukur. Tanda yang kedua bahwa dia masih hidup. Ya, bapak-bapak sedih toh kalau kehilangan istri kan? Sedih enggak kehilangan istri? Saya curiga bapak-bapak ini yang ngomong kencang-kencang ini, ketika saya tanya istrinya mana, enggak ada. Tapi ibu-ibu juga jangan terlalu cerewet ya. Cerewet itu tanda sayang. Tapi kalau kebangetan, satu kali ada cerita saudara, ada bapak-bapak istrinya cerewet banget. Dia bilang, ini mau saya apain ya? Di belakang rumahnya ada sumur tua. Dia punya ide, tak jatuhkan aja ke sumur tua istriku ini. Ya, dia buang ke sumur tua saudara. Aduh, dia lega, bangun pagi ada setan di rumahnya. Dia bilang, kamu dari mana? Aku setan penunggu sumur. Kenapa kamu keluar? Itu perempuan astaga cerewet banget yang udah. Sampai setan aja kalah loh ya. Ibu-ibu cerewet boleh, marah boleh, tapi jangan Kita balik lagi saudara. Anak-anak muda, kalau orang tuamu sudah diem, dia nggak mau tegur lagi. Hati-hati loh, hati-hati. Itu berarti dia sudah sampai pada tingkat yang ya udahlah, malas ya, malas. Demikian juga istri-istri, kalau suamimu itu sudah diem ya, hati-hati juga. Coba cek, takutnya dia kena stroke. Ya. Jadi yang namanya diam itu 400 tahun Tuhan diam, Tuhan diam. Kalau Tuhan yang diam bahaya nggak? Bahaya loh. Kalau Tuhan udah nggak bicara lagi dalam hidup kita tuh bahaya saudara. Selama Tuhan masih bicara, bersyukur, berarti Tuhan masih bicara. Entah lewat apapun kan Tuhan bisa bicara toh. Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan, lewat khotbah. Tuhan bisa bicara lewat masalah. Tuhan bisa bicara lewat teman. Tuhan bisa berbicara lewat apa aja. Tapi saudara, dari zaman perjanjian lama itu sampai perjanjian baru 400 tahun masa kekelaman, masa kegelapan, karena Tuhan diem, gak ada suara. Kita lihat bersama penghukuman demi penghukuman sudah Tuhan lakukan, tapi manusia gak mau bertobat. Ya, ketika kisah saudara Sodom dan Gomora, ya Tuhan itu marah kepada manusia berbuat dosa, mereka melakukan segala kejahatan dengan begitu rupa. Bahkan Alkitab berkata mereka menukarkan persetubuhan yang wajar antara laki-laki dan perempuan itu dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Zaman itu homoseksual, lesbian sudah ada. Tuhan marah manusia berdosa, suruh bertobat, tidak mau bertobat. Tuhan bicara, tidak mau bertobat. Akhirnya penghukuman datang.
Sodom dan Gomora dihancurkan. Sudah tahu Sodom dan Gomora itu di mana? Itu loh, di laut mati itu. Tidak ada kehidupan. Lalu penghukuman juga datang lewat Nuh. Pernah satu dunia itu dibinasakan oleh Tuhan lewat air bah. Kenapa? Karena manusia berdosa, tapi tetap nggak mau bertobat. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan bilang bangsa Israel, mereka membelakangi aku, mereka menimbulkan sakit hatiku karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Tapi kita bersyukur saudara, selalu ide untuk menyelamatkan manusia itu selalu datang dari Tuhan. Tuhan yang kepengen menyelamatkan manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya, yaitu saudara dan saya. Karena itu saudara, ya kita lihat dulu bersama, kita baca di dalam Galatia. Ya, Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Mari buka bersama Galatia pasal, ya, saudara, dikatakan di sana Tuhan berfirman, ya, setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya, ya, yang dikasihinya itu Yesus Kristus untuk menyatakan, sebentar ya, ini saya tadi tidak ada di dalam kamus saya untuk bawa ini, tapi Tuhan ingatkan ini. Mari kita lihat bersama Galatia pasal yang keempat. Galatia 4 ayat yang keempat, ini panas sekali ya saudara. Memang neraka mulai terbuka ini. Sudah mau kiamat, makanya harus bertobat. Galatia 4 ayat 4 baca bersama yuk, 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus, ayat 5, mereka yang apa? Yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Dikatakan di sana sampai genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya apa? Kita diterima menjadi anak. Dan Allah menyuruh anaknya, roh Kristus itu ke dalam hati kita, supaya kita ini berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, dikatakan sampai genap waktunya hampir 400 tahun. Lalu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Berat, tidak ada yang bisa. Lalu Tuhan mengutus anaknya. Mari kita buka bersama Injil Lukas pasal yang kedua, saudara. Ya, Injil Lukas pasal yang kedua, kita lihat bersama ya bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Judul perikopnya di sana, kalau kita lihat saudara, ya bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8. Buka bersama 1, 2, 3. Gembala-gembala judulnya, ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka.
pada waktu malam. Saudara, siapa gembala-gembala ini? Gembala-gembala pada zaman itu adalah strata yang terendah. Ya, strata yang terendah itu yang pertama, mereka itu gajinya di bawah UMR, saudara. Ya, mereka itu orang yang sangat miskin, dan gembala-gembala ini belum tentu mereka menjaga domba miliknya, karena pada waktu itu kita tahu bersama setiap orang ke bait suci untuk datang mempersembahkan hidup mereka pada Tuhan pengampunan dosa itu harus sembelih kambing, domba, lembu, sapi. Jadi para orang-orang kaya yang punya peternakan itu mereka menyewa jasa gembala-gembala untuk jaga kawanan kambing, domba, ternak mereka. Jadi gembala-gembala ini adalah pekerjaan yang paling rendah, kotor, menjijikan, bahkan mereka itu dibayar di bawah UMR atau ketetapan gaji yang ada pada saat itu. Di Solo ini UMR-nya berapa? Ada yang tahu berapa UMR-nya Solo? Halo? 2,2 luar biasa ya, 2.200.000 orang Solo ya. Makanya ada seorang bule ditanya, kamu tahu nggak gaji orang di Indonesia ya? Di Solo sebut, dia bilang, oh, 1.000 US dollar artinya 15 juta. No. Dia turun berapa? 500? Oh, no. Berapa? 300 dolar? No. Dia mulai kaget. Hah? Berapa? Ya, ternyata sudah nggak sampai 200 dolar. Kan 200 dolar itu 3 juta. Hanya 100 lebih sedikit. Dia kaget. Terus mereka baik-baik saja? Lalu orang Indonesia jawab, tiap minggu healing. Ya enggak? Tepuk tangan dong buat orang Indonesia, khususnya orang Solo. Ya gaji segitu kita masih bisa healing toh? Luar biasa semua, saya lihat wajah-wajahnya di sini ya. Makanya saudara, dari katakan di sini gembala-gembala, kenapa Tuhan datang yang pertama menerima berita kesukaan kelahiran Kristus itu bukan orang kaya, bukan orang-orang yang terhormat, bukan orang-orang yang berada di strata yang paling tinggi, tetapi para gembala yang menempati urutan strata paling rendah dengan gaji yang paling minim, pekerjaan yang dianggap kotor dan begitu hina. Mereka lah yang menerima kabar kesukaan itu terlebih dahulu. Dan pada waktu itu tiba-tiba dikatakan ayat 9, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Kedatangan Kristus, berita tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia itu adalah berita tentang kabar kesukaan besar. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu manusia itu butuh kesukaan, butuh sukacita, butuh kegembiraan. Tetapi banyak orang salah, dia berpikir bahwa uang itu sumber kesukaan.
Sehingga manusia mencoba cari cara untuk bersuka cita. Bahkan sebagian orang berpikir kalau dia berzinah, dia selingkuh, dia melakukan dosa, maka keinginan jiwanya itu akan terpenuhi. Orang banyak salah. Jiwa manusia itu tidak terbatas. Dan jiwa yang tidak terbatas tidak bisa diisi atau dipuaskan dengan sesuatu yang terbatas. Uang itu terbatas. Seks itu terbatas. Jiwa manusia cuma bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Dan Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas. Karena itu saudara, cuma Tuhan yang bisa isi jiwa kita supaya kita memiliki kesukaan yang besar. Jangan salah sangka saudara. Ya, saya bersyukur beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertobat saudara. Jadi saya tuh pulang pelayanan ya. Saya diajak makan sama satu orang ibu. Dia bilang, Bu Debbie, ibu mau saya ajak makan. Dia berdiri di depan hotel tempat saya pelayanan. Terus saya bilang, oh iya Bu, memang saya mau makan. Ya udah ibu ikut saya ya. Ini suami saya sedang kesini. Nanti suami ibu sama anak-anak ikut aja dari belakang. Oh iya. Suaminya datang saudara, pakai Mercy terbaru. Ya, orang kaya. Nah, Mercy terbaru orang kaya. Saya disuruh masuk, saya masuk dalam mobil. Dia cuma jemput istrinya, dia enggak ikut ibadah. Saya nak masuk, terus istrinya bilang, Pak, ya, Ibu Debbie, saya ajak kita pergi makan ya. Dia pakai celana pendek saudara. Dia sambil nyetir ngomong gini, saya ini sebenarnya paling malas loh pergi-pergi makan sama orang. Cuma karena ibu itu idola istri saya aja. Istri saya tuh fans banget sama ibu. Saudara, saya kan enggak minta makan toh. Digituin saudara saya di mobil. Dalam hati saya bilang ini orang sakit jiwa ya. Ya, untuk manusia lama saya tidak keluar waktu itu. Saya berusaha sabar saja ya. Padahal pendeta juga manusia. Lalu akhirnya saya ikuti saudara. Sampai di restoran kita makan, pesan makanan. Saya, suami, istrinya ngobrol sambil cerita, ketawa-ketawa makan. Dia terima telepon marah-marah terus. Itu gimana sih? Kan saya sudah bilang harus beres ya. Ya udah bagaimana pakai siapa beresin itu. Mati teleponnya. Maaf ya Bu Pendeta, saya liatin aja dia saudara. Dia telepon, angkat lagi telepon. Iya itu marah-marah lagi. Kita makan, tapi kan terganggu juga ya. Ada orang marah-marah terus begitu ya saudara. Akhirnya saya sudah jengkel nih. Dia habis telepon taruh, maaf ya Bu Pendeta. Terus saya bilang begini, Pak maaf ya, Bapak itu memang orang kaya ya. Tapi Bapak itu enggak diberkati loh. Terus dia bilang, maksud ibu, Bapak kaya ya, tapi Bapak tidak diberkati Tuhan. Jadi Bapak berdoa sama Tuhan, minta karunia untuk menikmati Pak kekayaanmu. Bapak tuh kaya, Bapak peseni makanan enak banget, saya menikmati. Tapi Bapak dari tadi tidak bisa menikmati makananmu, kau marah-marah terus. Dia lihat saya begini. Dalam hati saya satu sama. Ya, satu sama. Lalu dia pulang saudara, kata istrinya, besoknya istrinya WA saya, Bu, suami saya marah, dia bilang pendeta gila. Ada pendeta berani bicara begitu sama saya? Saya bilang sama suamimu, saya bukan pendeta, saya YouTuber. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Nggak penting. Akhirnya saudara, ternyata
kata-kata saya itu masuk ke dalam lubuk hatinya. Lalu dia pikir-pikir, dia bilang, tapi benar juga itu pendeta bilang ya, saya ini kaya, tapi sedangkan makan aja nggak sempat. Dan memang benar, dia tiap hari marah terus. Ya, dia akhirnya didengerin khotbah saya. Dia coba-coba buka secara diam-diam di YouTube. Dia bilang, coba saya mau denger nih khotbahnya pendeta gila ini. Pas dia buka, ada salah satu khotbah saya yang saya ngomong begini, saudara, saya itu pergi ke satu villa, saya ketemu dengan penjaga villa. Saya tanya, Pak, Bapak jaga villa sini sudah lama? Sudah 25 tahun, Bu. Terus kalau rusak apa-apa di sini, ya tinggal telepon bos saya di Jakarta. Oh, jadi Bapak sudah tinggal 25 tahun di sini. Kalau listrik rusak apa, iya, nanti bos saya yang bayar. Saya lihat di situ, saudara, anaknya berenang, istrinya goreng pisang, bapaknya ngopi. Saya tanya, Pak, yang punya villa di mana ya? Di Jakarta, Bu. Dia sering nginap di villa sini, hampir enggak pernah, cuma dulu waktu baru. Saya salaman sama bapak itu, selamat ya Pak, Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang loh Pak, bener loh Pak. Ya, punya karunia menik. Saya bilang sama bapak itu, mungkin sekarang yang punya villa ini di Jakarta, otaknya lagi cekot-cekot. Pikirannya lagi stres, kenapa? Dikejar pajak, dikejar cicilan. Tapi bapak luar biasa, menikmati 25 tahun, anak berenang, istri goreng pisang, bapak ngopi. Saya bilang, nikmat mana lagi yang kau dustai? Haleluya, saudara ya. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Bapaknya penjaga villa. Dia dengar itu khotbah saya. Dia bilang, itu kayaknya kayak sama saya itu. Akhirnya berapa hari kemudian dia WA saya, Bu Pendeta, saya suaminya ini, boleh konseling? Saya balas, yakin sama pendeta gila. Ya. Akhirnya dia bilang, saya itu Bu, benar yang Ibu ngomong itu benar sekali. Saya nih kaya ya Bu. Tiap hari marah-marah sama papaku, saya berantem, saya bertengkar. Papaku itu sok pinter. Tiap hari menasehati saya. Saya dengerin aja. Terus ya udah, kalau dia sudah gitu, saya marah, saya bertengkar karena saya tidak sepaham dengan papa saya. Terus saya bilang sama dia, Pak, orang tua itu ngomong bukan untuk diajak berantem. Orang tua itu cuma butuh didengar. Kalau saudara dinasihati orang tua gini aja, inggih. Kalau nasihatnya tidak sesuai dengan jalan pikiranmu, ya enggak usah dilakukan toh. Kalau baik ya lakukan. Soalnya Bu, bapak saya itu suka ngajari gini-gini. Iya, kalau diajari bapak gini, nggih. Soalnya bapak saya itu belum bertobat, dia bukan agama Kristen. Nah, apalagi begitu, bapak itu harus jadi berkat, harus jadi kesaksian. Pak, yang waras ngalah, Pak. Oh gitu ya Bu. Kalau bapak ikut marah-marah berarti bapak juga gila. Oh, dia pikir-pikir, betul juga ya, cuma sesimpel itu loh ngomong. Iya Pak, nggak usah dilakukan. Lo bener toh, kalau dia ngajari itu perusahaanmu harusnya begini. Dia bilang kan cara kerja orang dulu sama orang sekarang kan beda toh Bu. Iya, tapi kan bapakmu nggak ikut ke kantor toh. Emang dia ikut ke kantor pegangi komputermu, kalau itu salah. Tapi kalau cuma di rumah dia ngomong bapak gini aja. Nggih, iya Pak, saya ke kantor dulu ya. Nggak usah diajak ribut. Tapi dasar orang stres semua,
Bener. Hidupnya itu nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena tidak tinggal di dalam kebenaran. Tidak sungguh-sungguh mengundang Kristus hadir di dalam hatinya. Akhirnya dia coba praktekin. Dia bilang gini, coba saya coba praktekin ya. Bapaknya ngomong, dia, ya, Pak, nggak ada berantem hari itu. Besoknya begitu lagi. Akhirnya bapaknya jadi berubah juga bapaknya. Lalu saya bilang gini, Pak, saya mau main ke rumahmu, saya mau doain papa mamamu, boleh nggak? Dia bilang gini, Bu, kita pergi makan ya, tapi saya ajak papa mama saya. Cuma satu ya Bu, jangan singgung-singgung Tuhan. Papa mamaku itu belum Kristen. Kalau ibu singgung-singgung Tuhan, ibu bakal diusir. Semua pendeta yang datang dia usir Pak Bu. Jadi tidak ada satupun yang diusir. Saya bilang, saya beda Pak. Lihat aja nanti. Kita pergi saudara, ketemu papa mamanya. Bapaknya itu ngomong, biasa kan kalau orang tua ketemu dia ceritain dulu-dulu toh. Karena orang tua itu memang yang dibanggakan yang dulu-dulu. Dulu Om, suami saya gini, iya ya Om, dahsyat ya Om. Iya toh, didengar aja toh. Oh Om dulu, ya Om, dulu waktu kucing belum berbulu. Pokoknya dulu-dulu sebut saudara, dulu terus ya. Suami saya gini, iya ya Om, dahsyat ya, luar biasa ya Om ya. Dia senang akhirnya ngobrol sama saya, sama suami saya. Begitu mau pulang saya bilang, Bapak Ibu, kan saya pendeta, saya mau berdoa buat Bapak sama Ibu boleh? Dia bilang gini, boleh. Nggak diusir kita, nggak diusir. Akhirnya kami berdoa buat dia. Pulang, dia telepon saya. Luar biasa loh Bu, kenapa? Biasa papaku, denger aja saya undang makan pendeta, dia udah nggak mau ketemu. Kalaupun ada mau doain, pulang kamu, jangan bicara-bicara Tuhan sama saya sudah punya agama. Tapi kok heran ya, Bapak Ibu bisa doain papa mama saya, ya, mama saya nangis lagi, ibu peluk begitu. Terus, jadi ini papa mama saya tanya, kapan lagi pergi makan sama pendeta itu? Luar biasa tuh saudara. Dan saudara bahkan sekarang mamanya tiap malam ikuti khotbah-khotbah saya di YouTube. Dan yang luar biasa saudara, pengusaha ini tadinya dia itu punya usaha tambang. Itu kalau dulu saudara ada masalah, ada apa, saya beresin pakai orang Bu. Tahu-tahu yang bikin kacau di tambang saya itu hilang aja, hilang. Tapi ketika saya mulai mendengar khotbah-khotbah ibu, ya pertama yang saya alami, saya itu ada damai sejahtera, tidak marah-marah lagi. Saudara, Yesus itu datang ke dalam dunia, membawa kesukaan bagi manusia, membawa damai sejahtera bagi manusia. Jadi ketika kita bilang kita Kristen, tapi tiap hari kita hidup dalam amarah, pertikaian, berantem, suami istri ribut, saudara belum sungguh-sungguh loh mengalami Natal di dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan itu kesukaan. Kesukaan yang besar. Dan itu tidak bisa diganti oleh uang, oleh jabatan, oleh apapun. Tapi hanya oleh Tuhan dalam hidup kita. Lalu dia mulai melakukan kebenaran saudara. Dan hari-hari ini dia bilang kepada saya, dia bersaksi, Bu, luar biasa ya Bu. Tuhan itu dahsyat. Lalu dia tanya satu saat sama saya, Bu, saya lagi bangun building nih di Tangerang Bu. 5 lantai, tadinya saya mau bikin kantor di atas, di bawah mau saya sewain buat tenan-tenan restoran. Tapi tiba-tiba saya dengar suara Tuhan bilang,
Nggak usah dijual itu gedung-gedung. Kasih buat Ibu Debbie untuk mesbah doa center di atas. Dia tanya sama saya, Ibu, jadi Ibu mau nggak nanti kalau saya bikin begini-begini? Saya bilang, nggak usah janji palsu. Bikin saja dulu, kalau sudah jadi baru kasih tahu saya. Saudara, 6 bulan lagi jadi loh gedungnya, saudara. Kemarin saya sudah pergi lihat, beneran tuh Pak Bapak bikinin. Bener Bu. Tapi dia bilang hari-hari ini dia mengalami damai sejahtera. Istrinya bilang, Ibu tahu dulu marah terus tiap hari, marah. Ya dulu papi saya tiap hari marah. Mami saya tuh bilang, kamu maklum saja papi itu marah-marah terus, kenapa? Dia punya banyak ilmu hitam, terutama ilmu kebal. Sejak dia belajar ilmu kebal, tiap hari dia marah-marah. Makanya orang Kristen yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Saudara minta didoakan pelepasan di sini. Masuk ke Pondok Daud sana. Ya, biar dilepaskan tuh setan-setan. Orang tuh tiap hari marah, ada setan tuh di dalam badannya. Amin Bapak-bapak. Ya, ibu-ibu amin. Apa itu Natal? Saudara pulang dari tempat ini hari ini, engkau mengalami Natal, sukacita, damai sejahtera, kesukaan yang besar itu dalam hidup kita. Katakan amin. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang, saudara, tapi cuma dari Tuhan. Lalu dikatakan begini, saudara, di sana, ya, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus datang membawa damai sejahtera. Makanya kemarin saya berkhotbah, saya sampaikan di sini, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Nomor 1, kita harus diperdamaikan dulu dengan Tuhan. Ketika orang berdamai dengan Tuhan, orang yang hubungannya dengan Tuhan bagus, pasti hubungannya dengan sesama juga bagus. Saudara lihat, kalau ada orang troublemaker, di rumah dia marah-marah, di mana dia marah-marah, itu pasti, saudara, hubungannya dengan Tuhan juga rusak. Mari kita belajar. Ingat, waktu kita diperdamaikan dengan Allah, kita hidup dalam damai sejahtera. Hati kita bersuka cita. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Makanya banyak-banyaklah tersenyum, saudara. Amin. Iya, orang yang tersenyum itu awet muda loh, saudara. Iya, enggak perlu operasi-operasi, ya. Awet muda, tambah cantik karena banyak senyum. Ya, sebab Tuhan itu bekerja kepada orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera. Ya, jangan jadi orang yang membawa roh kuda merah. Kitab Wahyu bilang kuda merah itu roh pencabut damai sejahtera. Kalau saudara menjadi suami yang tiap hari marah-marah, itu pasti ada roh kuda merah dalam dirimu. Bertobat, ya, terima Yesus sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa akan ada kesukaan besar dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita hidup dalam damai sejahtera,
Kita sudah hidup di dalam sorga walaupun kita masih di bumi, saudara. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang. Cuma ada di dalam Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, akan ada damai sejahtera dari hidup kita. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Saudara, ketika engkau marah, ya, ilmu kedokteran, saya itu pernah terapi ozon di Jakarta. Jadi darah saya itu diambil berapa cc itu, satu kantong, dikeluarkan, lalu disuntikkan ozon, itu jadi pink, saudara. Waktu diambil darah suami saya hitam banget. Ya, saya tanya sama dokter, dok, kok bisa ya darah itu hitam sekali begini? Kenapa? Dokter bilang kalau darah itu hitam berarti hormon kortisolnya tinggi. Nah, hormon kortisol itu apa? Hormon kortisol itu hormon yang keluar pada saat manusia itu stres, tertekan, capek, lelah. Itu hormon itu keluar. Jadi darah mengental lalu jadi hitam. Tapi dokternya bilang, ibu lihat ya, saya suntikan ozon ke dalam darah ini, dimasukin ozon, digoyang-goyang begini, darahnya jadi pink, jadi bersih, lalu dimasukin lagi ke tubuh kita. Ya, jadi itu untuk mencuci darah yang kotor. Saya tanya sama dokter itu, kenapa hormon kortisol itu bisa tinggi? Ya, waktu orang stres, marah, terutama ketika orang marah, ya, lalu dia stres, dia tertekan banyak ini, itu darahnya jadi hitam dan mengental. Makanya ibu-ibu kalau suamimu marah-marah ingetin, darah mengental loh. Darah mengental, kalau sudah mengental bahaya loh. Jantung pun jadi berat kerjanya, ginjal pun jadi berat, ya, karena hormon kortisolnya tinggi di dalam darah. Tapi Alkitab berkata, ketika kita hidup dalam damai sejahtera, ya, kita ada sukacita. Makanya Roma 14 ayat 17 boleh ditayangkan. Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, ada damai di hidupmu, maka ada sukacita. Dan kita perlu berlatih, saudara. Ya, berlatih untuk hidup dalam kerajaan Allah itu berlatih. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Jangan biarkan kita ini diperhamba lagi oleh roh marah, ya, kekecewaan, tertekan. Tapi mari kita belajar untuk hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, sebab itu yang menjadi kemenangan di dalam hidup kita. Alkitab berkata, saudara, ya, kemalangan orang benar itu banyak, tapi ketika kita tetap damai sejahtera, maka Tuhan itu meluputkan setiap kita, karena kita terus bertahan untuk hidup dalam kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Mari bawa sorga itu dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ya, supaya kita ini tidak stres. Hari-hari ini tuh banyak orang, ya, tiba-tiba stres. Di Jakarta banyak sekali kasus anak-anak muda. Saya tuh ditelepon, Bu, anak saya sekarang ketawa-ketawa sendiri di kamar. Ya, bahkan dia sering kali lihat-lihat bayangan hitam, bayangan ini. Hati-hati loh, saudara. Kalau papahnya stres, di kantor marah-marah, pulang marah-marah. Ditanya mamahnya, Pak, kok baru pulang? Apa pulang? Tanya-tanya, udah tahu orang capek, ngapain tanya-tanya? Cuma ditanya loh, baru pulang, Pak. Tapi karena dia bawa roh stres ini, istrinya disemplak, kaget. Yang tadinya niatnya mau menyambut suami, malah kena marah, roh marah itu berjangkit. Istrinya juga jengkel kan. Anaknya datang, "Mah, tadi papa apa tanya?"
Ya, kamu pikir mama ini apa? Papamu tuh lo enak aja pulang kantor, mama dimarahin nenek-nenek, anaknya yo stres. Ini ngapa ya? Nah, aku cuma tanya begini dimarahin loh. Ya, akhirnya saudara, anaknya juga stres toh. Mbaknya datang, Neng, apa nenek? Mbaknya juga gini loh, ini kenapa ya? Aku cuma tanya gitu dimarahin. Mbaknya juga stres kan, dia harus melampiaskan toh. Kucing lewat meong, dikasih racun mati. Jadi marah itu berjangkit saudara. Ya, marah itu berjangkit. Satu kali saya menangani ada satu orang ibu konseling, Bu, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Saya tuh tidak cinta sama suami saya lagi sekarang. Ibu tahu ya, suami saya itu, dia itu pelihara anjing, Bu. Terus dia setiap pulang kantor, dia tuh tidak langsung masuk rumah. Dia belok ke kandang anjing di sebelah. Dia mainan sama doginya. Halo dogi, halo dogi. Saya tidak disapa. Jadi Bu, saya mau tanya sama ibu, dosa nggak ya? Saya mau racuni itu dogi, Bu. Mau saya racun biar mati, karena saya rumah tangga seperti ini. Suami saya lebih cinta sama doginya. Terus saya bilang gini, Bu, daripada ibu racuni itu dogi, ibu pertama berdosa. Kedua, kalau ketahuan suami ibu juga bahaya. Lebih baik begini, ibu jangan marah ya, kan ibu konseling sama saya toh. Ibu lebih baik belajar dari dogi. Kenapa suamimu kalau pulang langsung ke kandang? Coba ibu intip, kalau suamimu ke kandang dogi, itu dogi ngapain? Ibu tiru. Toh? Ibu-ibu, loh kadang kita ini perlu belajar loh. Asal itu demi kebaikan toh. Karena saya punya dogi saudara. Kalau saya pelayanan 2 hari 3 hari saya belum pulang, itu dogi saya baru dengar, mungkin dia cium bau saya, mobil baru berhenti depan pagar, saya baru buka pagar, dia udah lompat di jendela, di horden, udah begitu saya masuk dia cium, dia peluk, dia cium saudara. Saya bilang, ibu coba kau praktekkan. Loh kok ketawa loh, lo bener saudara, daripada itu dogi diracun dosa loh. Kalau suamimu pulang, ibu buka pintu, ibu kayak dogi. Amin. Ini rumah tangga yang sudah mulai pudar kasih dan cintanya ini perlu bertobat, belajar dari dogi. Saudara, ya, kenapa kita ini kekurangan kasih, perceraian terjadi ketika suami istri ribut, berantem, anak itu stres loh saudara, stres. Kemarin ada anak bunuh diri di Jakarta. Ya, ketika ditemukan surat, ternyata dia curhatnya apa? Tiap hari saya lihat mama papaku ribut. Padahal dia lulusan cum laude loh waktu dia kuliah loh. Begitu lulus dia bunuh diri, lompat dari apartemen. Karena tiap hari lihat mama papanya itu ribut. Iblis hari-hari ini terus menebar roh kebencian, amarah, pertikaian. Apa itu Natal? Damai yang datang ke dalam dunia, damai yang datang untuk memulihkan hidup kita, damai, sukacita yang besar, berita tentang kesukaan. Itu yang sedang dunia cari hari-hari ini. Kenapa banyak orang pergi healing saudara? Healing kalau tidak ada Tuhan jadi sinting. Dengar baik-baik ya, bener. Ngapa? Pulang uangnya habis berlibur.
Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Saya itu saudara, ya diajak teman saya ke Bali, ayo Bu ke Bali, nginep di hotel bintang 5 di Bali. Saya dikasih hotel yang terbaik. Ibu tahu hotel ini saya bayar buat ibu 14 juta semalam. Saya pikir waktu saya tidur, terus saya terangkat ke awan-awan. Ternyata biasa aja tuh. Saya bilang sama suami saya, kayak gini ya hotel 14 juta semalam ya. Ya makanannya mewah serba. Saya bilang sama suami, memang benar ya say, tanpa Tuhan ya, tanpa Tuhan. Semua itu tidak ada arti. Ternyata sukacita dan kesukaan besar kita itu hanya terletak pada Tuhan. Hanya terletak pada Tuhan. Saudara tahu, saudara jangan iri sama orang kaya ya saudara. Kalau saudara lihat orang kaya enak ya jadi kaya, belum tentu saudara, belum tentu. Saya ketemu banyak orang kaya. Ada satu orang kaya bilang sama saya begini, Bu, saya ini sudah di satu titik kaya itu sudah mentok. Kenapa? Apa yang saya mau saya bisa, apa yang saya mau saya bisa. Tapi Bu, ya saya sekarang hampa, saya nggak tahu mau apa lagi. Saya bilang, yang kamu butuhkan tuh Tuhan. Dia mau beli mobil mewah yang merek apapun bisa saudara. Tapi saya bilang tanpa Tuhan tidak akan pernah ada kesukaan di dalam hidupmu. Tuhan yang sanggup membuat Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kau anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih berguna daripada segala-galanya. Itu pun yang membuat saya beralih meninggalkan hidup saya yang lama. Kenapa? Karena memang benar setelah saya kenal Yesus, saya bilang, Tuhan, kenapa nggak dari dulu saya ketemu Engkau? Kenapa nggak dari dulu saya kenal Tuhan? Saya merasa betapa sia-sianya waktu yang saya buang dulu hidup bagi dunia. Ternyata setelah saya kenal Tuhan, wow, bahagia banget di dalam Tuhan. Bahagia banget. Dan kita nih sebagai orang Kristen bersyukur loh saudara. Saudara ada masalah, coba deh saudara ada masalah, masuk di kamar saudara nyanyi saja, ya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Itu kita sudah netes air mata. Itu udah belum loh, karena kita ketemu Tuhan. Sudah dijawab masalahnya? Belum. Kemarin saya ketemu satu orang, dia bilang, Bu, anak saya sakit kena gagal ginjal. Anak saya protes dan berkata, Tuhan ada di mana? Kalau Tuhan ada, kenapa saya kena sakit begini? Saya bilang sama dia, Bu, kita itu percaya Tuhan bukan supaya hidup kita ini tidak ada masalah. Justru kita hidup di dunia yang penuh masalah. Dunia ini pembuangan loh saudara. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita dibuang ke dunia. Waktu setan jatuh, dia juga dibuang ke dunia. Jadi dunia ini nusa kambangan. Kita hidup sama-sama dengan setan di sini. Tapi saudara, orang yang menerima Kristus diberi kuasa, kita dipindah dari kerajaan setan masuk ke dalam terang yang ajaib. Kita memang ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Tugas kita sekarang menyelamatkan mereka yang masih ada dalam kerajaan setan, pindahkan dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Dan saya merasa waktu saya mengenal Tuhan Yesus, wow, benar. Karena itu mari kita warnai Natal tahun ini. Ya, hidup kita akan lebih bersukacita, akan lebih damai sejahtera.
Saudara, dimulai dari kehidupan rumah tanggamu. Saya berdoa mulai hari ini kita pulang ke rumah, kita bilang, "Pak, Mah, ini sudah Natalan ya. Kita terima Yesus mulai hari ini. Nggak ada lagi rame-rame berantem-berantem, ribut-ribut di rumah." Amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan bilang, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Waktu kita hidup rukun bersama kan ada Yesus, hidup rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ya, saudara berantem terus, ribut-ribut terus, yang ada Tuhan udah mau kirim berkat nih, malaikat kirim ke rumah Pak itu, Pak Bambang, mau dikirim sama Tuhan, malaikat datang, mau kirim mobil, lagi berantem. Malaikat bilang, lagi berantem mereka Tuhan, nggak usah, anterin ke rumah Bu Dewi aja. Jangan sirik. Ya, waktu kita hidup dalam damai sejahtera, rukun bersama, berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, mari kita warnai Natal tahun ini, kita hidup rukun bersama ya. Dimulai dari rumah tangga kita, gereja kita, ndak usah ada ribut-ribut. Kalau ada masalah yang besar dikecilin, yang kecil dihapus. Amin. Pastikan kita tidak sakit jiwa. Karena orang yang tiap hari marah-marah itu orang yang sakit jiwa, tapi stadiumnya awal. Ya, jangan pikir orang yang sakit jiwa itu orang yang lari-lari di jalan nggak pakai baju. Kalau itu nggak jiwa, itu korslet. Yang sakit jiwa itu yang marah-marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit koper, dikit-dikit bagasi. Nah itu ya, baper bawa perasaan, koper korban perasaan, bagasi bahagia nggak sedih, iya. Jadi jangan ya, biar Yesus hadir dalam hidup kita, kita mewarnai Natal tahun ini dengan sukacita yang besar yang dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita mau katakan di hadapan Tuhan, sembah dan puji Dia. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu bahwa lidah kami hanya memuji. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus.
Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,